Orang Barat mengatakan life begin at 40, kehidupan itu baru dimulai ketika 40, salah. Kehidupan itu sudah menuju ke the end-nya, menuju kepada terakhirnya itu ketika kita sudah melewati 40. Emang kenapa sih kalau kita punya slogan life begin at 40, hidup itu mulai 40, bahaya? Kalau kita betul-betul gandrung dengan teori ini, bahwasanya hidup itu baru dimulai ketika angka 40, ya banyak hal yang akhirnya salah. Ada Uber kedua, ada maunya ini banyak kemaksiatan yang belum saya cicipin, karena merasa 40 itu baru dia hidup, padahal salah. Dalam agama itu angka 40 justru lonceng kematian yang pertama yang sudah diperdengarkan oleh Allah. Makanya setelah kita mengetahui kita sekarang memiliki status yang sama, walaupun kita berbeda-beda, profesi kita juga berbeda-beda, maka sesungguhnya kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan, yaitu adalah banyak kita bertaubat. Nah, bertaubat ini karena dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita sampai 40 itu kan banyak ya. Ketika manusia sampai puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, di situ dia sadar. Dikatakan umur 40 tahun ini, orang itu berada di persimpangan. Kalau dia mau baik sekarang ini adalah, kalau bisa disebutkan, terminal terakhir lah kalau mau baik. Kalau nanti lewat 40 tahun mau baik biasanya berat. Tapi tetap ada harapan. Ada orang-orang yang baru mendapatkan dakwah ketika umur 50 tahun, umur 60 tahun, umur 70 tahun, ada alhamdulillah. Tapi kebanyakan seperti itu. Pun Anda, kekuasaan Anda apapun, pangkat Anda apapun, duit Anda sebanyak apapun, catat kata-kata saya, titik paling tinggi manusia itu 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena itulah yang menjadi waktu Rasulullah diangkat jadi Nabi. Dan di dalam Al-Quran, itu ada satu ayat khusus doa orang-orang yang sudah sampai 40 tahun. Yang 39. Nanti hafalin ya, nanti ada ayatnya di dalam Al-Quran untuk 40 tahun. Jadi kenapa 40 tahun itu? Rasulullah itu dibina, ditempa sampai umur 40 tahun, sesempurna-sempurna manusia jadi Nabi. Karena sudah lengkap Al-Amin, sudah lengkap cerdasnya, sudah lengkap segala-galanya. 40 tahun. Bisa dipahami? Coba lihat. 0, 40, 80. Cocok? 0, baru lahir, 40, 80 mati. Cocok zaman sekarang? Cocok. Enggak cocok Ustaz, katanya 60 sampai 70. Oke, 35. 0, 35, 70. Cocok? Tapi ambil 40 boleh? Coba lihat manusia. Lihat manusia ya. 0, 40, paling tinggi, balik lagi ke bawah. Kayak parabola. Bisa dipahami ya? Parabola terbalik. Coba kita lihat. 0, lahir, nggak bisa apa-apa Anda. Makan susah, tidur nggak bisa. Gitu ya? Mau jalan-jalan, apalagi. Tiba-tiba Anda mulai beranjak dewasa, mulai belajar makan sendiri, mulai belajar mandi sendiri, bisa ngingat nama orang, sudah mulai ngomong mama, papa, gitu kan ya, sudah mulai Allah, lalu kemudian naik lagi bisa belajar sholat, bisa kemudian pergi kemana-mana, bisa lari, bisa kemudian beli apapun, bisa kerja, sampai titik umur 40. Setelah 40, nurun itu semua. Yang tadinya bisa lari 2 jam tanpa henti, sekarang 15 menit ngos-ngosan. Yang tadinya bisa makan sendiri, sekarang makan harus bubur. Lah kenapa? Karena giginya sudah mulai hilang. Yang tadinya kemana-mana bisa kemudian lari-lari, sekarang pakai minyak angin, gitu kan ya. Masya Allah, jalan masuk mobil, tiba-tiba bau apa nih, gitu kan ya. Bau-bau ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah diintai malaikat maut. Sudah pakainya bukan minyak wangi lagi, minyak angin. Nah, turun lagi ke bawah, sudah mulai lupa nama orang, sudah mulai susah untuk berbicara, sudah mulai tahu nggak enak, kemudian pinggangnya jalan sudah susah. Balik lagi nggak? Balik, dimandiin lagi. Gitu kan ya? Kemudian nunggu mati, kan itu kan ya? Nah, makanya kata Rasulullah, itu yang namanya mati itu pengingat paling besar bagi orang tua. Dan para ulama berkata, kalau ada orang tua nggak ingat mati, itu kurang ajar. Kalau anak muda nggak ingat mati, masih wajar, karena mereka masih muda. Walaupun itu juga nggak wajar sebenarnya. Tapi kalau ada orang tua nggak mau beribadah, mau ngomong apa lagi? Karena dia sudah menyadari, semakin dekat dia di arah-arah awal tadi. Bisa dipahami? Lihat ya. 20, lagi on-onnya. 30, masih ada nafsu tapi dikit. 40, bijaksana. 30 tambah 10, berapa? 50, itu kayak orang umur 30. Mulai muncul puber kedua. Umur 60, udah kayak umur 20. Oh, tiba-tiba naksir sama orang, puber kedua lagi. Bisa dipahami? Turun lagi 170, kayak anak kecil. Kalau sudah berumur 40, hati tak juga terbuka, tak juga tobat, tak juga insaf, na'udzubillah, dikhawatirkan tertutup pintu hati. Musibah bukan sakit, musibah bukan miskin, musibah tertutup pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Makin tua makin menjadi-jadi. Tak salat, tak puasa, tak berzakat, akhirnya mati dalam keadaan sakau. Para ulama klasik dulu mengatakan, jika Anda melihat seseorang berusia 40-an tahun tapi belum kembali kepada Allah, faghsil yadaika minhu. Mendingan Anda cuci tangan aja dari dia, gitu kan. Udah cuci tangannya. Jadi Anda ngelihat nih orang 40-an tahun masih aja nggak jelas hidupnya. Lebih baik cuci tangan, bahaya sama. Bukan pasti suul khotimah, belum tentu, tapi kemungkinan besar berat. 40-an tahun tuh habis-habisan, nggak ada waktu lagi deh. Dan udah cukup lah, kita lucu-lucuan udah cukup lah. Masa masih terus kayak begitu? Iya, ini udah selesai. Saatnya apa yang bisa kita berikan untuk Allah? Makanya kan mayoritas para nabi itu diutus 40 tahun, gitu. Maksimal. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih bisa berkarya, kapan lagi tuh? Maksimalkan fase akhir dalam kehidupan kita. Sebagian ulama mengingatkan bahwa peringatan itu ketika manusia sudah berumur 40 tahun. Itu sudah diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah.
untuk taubat kepada Allah, untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk menjauhkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Sebagian mufassirin menafsirkan umur 40 tahun. Karena umur itu umur kematangan manusia. Jadi hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi apabila sudah mereka mencapai umur yang matang, itu 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun itu umur yang matang bagi manusia. Maka Nabi diutus oleh Allah SWT ketika berumur 40 tahun. Udah mulai dia berpikir, taubat atas semua dosanya. Tinggalkan semua yang haram, tinggalkan semua dosa-dosa besar, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, kembali kepada Allah. Yang tadi nggak sholat, taubat dia. Yang tadi minum khamar, dia taubat. Terus kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah lewat dari situ sampai 50, 60 tetap begitu, sulit dia untuk kembali. Karena umur umat Islam ini 60 sampai 70. Kata Nabi, "Amar ummati baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuz," kata Nabi. Umur umatku antara 60 dan 70. Sedikit yang lewat daripada itu. Dan ketika kita diberikan umur panjang, pada hakikatnya kita sudah sedikit lagi akan mati. Ingat Pak, umur 40 sampai 60 tahun ini umur yang rawan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang umur 40 tahun. Dan hadis menyebutkan tentang umur 60 tahun. Adapun 40 tahun disebutkan dalam ayat surat Wabalaghu arba'ina sanah, ketika Nabi Sulaiman telah sampai kepada umur 40 tahun. Maka ia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kenapa? Karena di saat umur 40 tahun itu adalah merupakan kesempurnaan akal seseorang. Dalam hadis Rasulullah sabda, Allah masih memberikan udzur kepada hamba sampai umur 60 tahun. Artinya kalau 60 tahun belum taubat juga biasanya sih susah dapat taubat setelah itu. Maka umur 40 sampai 60 tahun ini bagaimana supaya membiasakan sehingga ketika umur 60 tahun kita sudah terbiasa di atas ketaatan. Makanya jangan antum berkata begini, saya taubatnya nanti aja udah tua. Enggak mungkin. Billahi, tallahi, wallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Umur 40 adalah jaminan saat umur 12-an, 20, 30. Susah sudah untuk dirubah. Susah. Yang tidak biasa baca Quran, di umur belasan, 20-an, 30-an, jangan pernah berharap ahli Quran di umur 40. Susah. Bisa, susah. Yang tidak pernah sholat malam, tahajud witir, ketika berumur belasan, 20-an, 30-an, jangan pernah berharap. Umur 40 bisa dengan kontinuitas sholat malam. Maka kalau seandainya Anda punya anak, belasan, 20-an, 30, atau yang hadir di sini belasan, 20-an, 30, atau Anda punya cucu, kakek-kakek saya yang hadir di sini, punya cucu, sampaikan pesan ini. Man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang masa mudanya dia di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan membawa kebiasaan tersebut di masa tuanya. Wa man syabba ala syai' mata alaih. Dan siapa yang di masa tuanya di atas sebuah kebiasaan, maka dia akan mati di atasnya. Wa man mata alaih, wa man mata ala syai' bu'itsa alaih. Dan siapa yang mati di atas sesuatu kebiasaan, dia akan dibangkitkan dengan kebiasaan tersebut di hari kiamat. Oleh karenanya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia harus hati-hati. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Man ata alaihi arba'una sanah," barang siapa yang telah mencapai 40 tahun, ya, falam yaghlib khairuhu syarrahu, dan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, ya, falyatahajjas ilan nar, hendaknya dia bersiap untuk menuju neraka jahanam. Ya. Dan harusnya umur 40 tahun dia sudah mulai berpikir panjang, dia harus hati-hati dalam menjalani sisa umurnya. Karena dia tidak tahu dia hidup sampai kapan. Ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang usia 40 tahun untuk dia banyak berpikir.